warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang administrasi ketenagaan atau personalia. Nah, di sini hal-hal yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan, yang kedua inventarisasi ketenagaan, dan yang ketiga rekrutmen dan seleksi personil ketenagaan. Nah, apa aja sih pembahasannya? Mari kita simak bersama ya. Administrasi personalia merupakan seluruh proses kegiatan pembinaan para pegawai di sekolah agar dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, khususnya proses belajar mengajar, secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut Haryati dan Muhsin, tenaga atau personalia pendidik adalah orang-orang yang terlibat dalam tugas pendidikan, yaitu para guru atau dosen sebagai pemegang peran utama, manajer atau administrator, para supervisor, dan para pegawai. Nah, para personalia perlu dibina agar bekerja sama secara lebih baik dengan masyarakat setempat. Nah, ini dia jenis-jenis dari tenaga kependidikan. Kira-kira apa sih tanggung jawab dari masing-masing tenaga kependidikan ini? Mari kita bahas bersama. Yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan penyelenggaraan di sekolah, baik ke dalam maupun keluar, yakni dengan melaksanakan kebijaksanaan, peraturan, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Kedua, wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bertanggung jawab membantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kurikulum dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, pustakawan. Pustakawan bertanggung jawab atas penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan perpustakaan di sekolah. Yang keempat, pelatih. Pelatih bertanggung jawab atas penyelenggaraan program-program kegiatan latihan seperti olahraga, kesenian, keterampilan yang akan diselenggarakan. Yang kelima, tata usaha. Tata usaha bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pelayanan administratif atau teknis operasional pendidikan di sekolah. Nah, hal yang selanjutnya kita bahas adalah inventarisasi ketenagaan. Apa sih inventarisasi ketenagaan itu? Mari kita bahas. Secara umum, definisi inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan penyusunan barang-barang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, rumah tangga, ataupun sekolah. Nah, pencatatan dan penyusunan tersebut harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Inventarisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun, berkala dan perlu memperhatikan pengurangan ataupun penambahan barang. Nah, hal tersebut dilakukan agar instansi mempunyai data yang akurat agar bisa mempertimbangkan besaran anggaran belanja. Secara umum, inventarisasi dilaksanakan untuk membantu kelancaran administrasi sebuah perusahaan ataupun instansi. Juga sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap sebuah aset negara. Nah, lebih rincinya tujuan pokok adanya inventarisasi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk menertibkan dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sebuah instansi atau perusahaan. Yang kedua, agar menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, untuk memeriksa dan mengontrol keluar masuknya barang, termasuk barang hibah atau pemberian. Nah, materi ketiga yang kita bahas adalah rekrutmen dan seleksi. Apa sih rekrutmen dan seleksi itu? Rekrutmen adalah sebuah proses menghasilkan suatu kelompok pelamar yang memenuhi syarat untuk pekerjaan-pekerjaan organisasional. Sedangkan seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada organisasi. Nah, biasanya rekrutmen ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain adalah yang pertama adalah adanya perluasan pekerjaan yang harus dicapai yang disebabkan oleh karena tujuan instansi atau karena tambahan besarnya beban tugas sehingga tidak terpikul oleh tenaga-tenaga yang sudah ada. Yang kedua, ada salah satu atau lebih pegawai yang keluar atau mutasi ke kantor lain atau karena meninggal sehingga ada lowongan formasi baru.
Yang ketiga, mengacu pada analisa jabatan yang telah disusun agar sesuai dengan kualifikasi maupun syarat yang ditentukan.